Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ayan Setiawan dengan NPM 025. Izin menjelaskan mengenai temporomandibular joint sebagai resume pada BDS 1 oral biologi 1. Sebelum kita memasuki bagian TMJ-nya dulu, kita akan membahas bagian mandibulanya dulu. Tulang mandibula ini kan berhubungan langsung dengan tulang temporal, di mana tulang temporal fossa dan juga infratemporal fossa ini terletak di bagian lateral tengkorak yang ada di antara zygomatic arc. Di bagian dalamnya ini terdapat otot-otot mastikasi. Ada 4 otot, yaitu otot masseter, 2 otot pterygoid yaitu bagian lateral dan medialnya, dan juga tulang temporalis. Di bagian timpanik dari temporal fossa ini akan berartikulasi langsung dengan mandible condyle dan juga nantinya akan membentuk dari TMJ itu sendiri. TMJ itu apa? TMJ adalah temporomandibular joint yang merupakan synovial joint yang memiliki fungsi sebagai fasilitator pembukaan di bagian mandible, membuka dan menutup mulut, sehingga bisa melakukan proses berbicara maupun pengunyahan secara kompleks. TMJ ini berada di antara kepala mandible dengan artikular fossa dan juga artikular tubercle di bagian tulang temporalnya. TMJ ini merupakan fibrocartilage yang fungsinya itu membagi 2 TMJ, bagian upper part dan juga bagian lower part. Bagian lower part ini berfungsi sebagai gerakan depresi dan elevasi, sedangkan bagian upper partnya berfungsi sebagai translokasi protrusion ke depan dan translokasi retraction ke arah belakang. Inervasi TMJ ini berasal dari mandibular nerve yang bercabang menjadi deep temporal nerve, auriculotemporal nerve, dan juga masseteric nerve. Di bagian TMJ juga terdapat beberapa ligamen yang fungsinya itu sebagai pembantu antara mandible dengan tulang tengkorak sehingga bisa menempel. Ada fibrous capsule yang membungkus bagian condyle proses mandible, dan juga ada 3 extracapsular ligamen yang terdiri dari lateral di bagian lateral mandible. Terus ada juga stylomandibular, penghubung antara styloid proses dengan mandibular, dan sphenomandibular, di mana penghubung antara sphenoid proses dengan mandible. Lalu kita akan membahas gerakan pembukaan mulut. Gerakan pembukaan mulut ini dibantu dengan gerakan depresi atau gerakan membuka, dan juga translokasi protrusion ke arah depan. Kenapa harus protrusion? Karena si gerakan ini tuh berfungsi sebagai pencegah di mana nantinya mandible akan bertabrakan langsung dengan struktur pada leher. Jadi kalau kita membuka mulut, gerakan depresi kan membuka, dan gerakan protrusion ke depan, sehingga si bagian condyle dari mandible akan maju ke depan. Nah, ini fungsinya sehingga mandible ini nantinya tidak akan menabrak pada struktur-struktur leher di sini. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.